Ntar sore pergi yuk. Pergi kemana emang? Nanti nggak dicariin? Aku lagi bete sama papa mama, soalnya hadiah Natalku jadi nggak ada, soalnya uangnya dikasih buat om dan tante. Harusnya kamu bangga dong, mama papamu itu baik. Emang kenapa sih dikasih ke om tantemu? Itu kata papaku, mereka nggak ada pekerjaan, duitnya nggak cukup buat sebutuh hari-hari. Nah, jadinya dikasih duitnya deh. Oh, sebenarnya Natal itu bukan tentang hadiah doang. Ya udah yuk kita ibadah Natal aja. Ya udah deh. Oke. Shalom. Luar biasa ya Bang Parulian, bahwa hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Padahal Bang Parulian, kita sedang mengalami pandemi. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kita masih bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Benar sekali, luar biasa ya Bang Parulian. Iya. Meskipun kita di situasi pandemi ini, tapi tahu nggak Kak Magda? Iya. Sukacita kita dalam merayakan hari Natal tidak berkurang sedikit pun. Termasuk adik-adik yang ada di rumah ya Bang Parulian. Mereka sangat antusias sekali. Betul. Bahkan mereka sangat bersukacita hari ini. Wah. Kalau Kak Magda tahu nih, dari kamera Bang Parulian menerawang Kak, ada banyak banget adik-adik yang sukacita loh hari ini. Betul sekali. Iya. Nah, sebelumnya Bang Parulian, karena kita bersukacita, kita akan menyapa dulu semua adik-adik yang ada di rumah. Ya kan? Oke. Selamat Natal buat adik-adik yang ada di rumah. Selamat Natal buat orang tua Top Kids. Selamat Natal juga buat seluruh jemaat GPI Petra. Selamat Natal Kampung Sawah Jati Melati. Indonesia, selamat Natal. Bahkan kita bisa menyapa seluruh dunia Bang Parulian. Kak Magda. Selamat Natal dunia. Luar biasa ya. Magda, tahu nggak Kak Magda? Ya. Karena Natal ini kan spesial nih Iya. Kak Magda. Kita juga masih mengalami pandemi COVID-19. Betul. Tapi tahu nggak Kak Magda? Apa tuh? Tema Natal kita hari ini apa sih Kak iya. Magda? Tema Natal kita hari ini adalah saling Berbagi kasih. Berbagi kasih. Wah. Bang Parulian, kalau katanya berbagi itu bagaimana sih? Berbagi? Aku sih nggak tahu sih Kak. Apa sih Kak berbagi Kak? Adik-adik, semuanya tahu nggak apa yang dimaksud dengan berbagi itu? Ada yang bisa menjawab? Wah, kayaknya mereka nggak tahu deh iya. Kak. Mereka Apa dong, pasti Kak? bisa menjawabnya. Bang Parulian, Iya. katanya kalau berbagi itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berbagi kepada kita. Nah, kita juga harus berbagi kepada semua orang, tetangga, saudara, siapa saja. Bener. Kita Berarti iya. nggak ada alasan kita mengalami pandemi, kita tetap berbagi. Betul sekali Karena Bang Parulian. Tuhan Yesus sudah duluan berbagi buat kita. Betul sekali. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di rumahnya udah nggak sabar. Gimana kalau kita mulai aja Kak Oh Magda? iya benar, kita mulai aja memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik semuanya kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang sungguh spesial dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh merayakan
merayakan hari kelahiran-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah Natal ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, semuanya sudah bangkit berdiri. Kita akan mensiarkan kelahiran Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Yes. Kita angkat pujian kita. Hai, siarkan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Semuanya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita akan memuji Dia, kita akan bergembira, kita akan memuji Dia. Hai Dia kita. Hai dunia, gembiralah bersambut Rajamu. Hai hatiku, berimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hai hatiku, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dari manapun juga suku bangsa dan bahasa kita tetap
Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita buka hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Apakah adik-adik semua sudah siap? Ya, kita angkat pujian kita hari Natal. Sudah tiba waktu yang dinantikan,
Shalom adik-adik semua, shalom. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak-kakak pembina pada hari ini. Hari ini kita memasuki hari Natal, hari menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan penuh kasih. Yes. Hari ini kita akan mendengar pesan Natal, di mana pesan Natal ini akan membawa kita semakin menjadi serupa dengan Kristus yang akan dibawakan oleh Kakak Peter. Kita sambut Kakak Peter pada saat ini. Shalom adik-adik semua. Tema Natal untuk kita berbagi kasih. Oh, tepuk tangan dong. Oh, berbagi kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbagi kasih juga. Terbukti dengan Allah memberi anaknya yang tunggal ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang kita rayakan di hari Natal. Itu pemberian dari Allah, Yesus untuk menebus dosa-dosa kita seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan karena kasih Allah itulah kita diselamatkan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, Tuhan juga berkata, marilah mengasihi bukan dengan kata-kata dan dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan. Adik-adik semua, ternyata kita kalau mengatakan bahwa kita memiliki kasih, kita perlu melakukan hal yang nyata, berbagi. Nah, ketika Yesus ada di dunia ini dalam pelayanannya, waktu itu Yesus sedang melayani dan dia ada di seberang sungai Danau Galilea atau Danau Tiberias. Dan banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong orang mengikuti dia. Saking banyaknya orang yang mengikuti dia, dia naik ke satu bukit dan dari sanalah dia mulai mengajar. Banyak orang yang haus. Kenapa mereka mengikuti Yesus? Karena banyak di antara mereka melihat mujizat. Ada yang disembuhkan, ada yang kerasukan setan dilepaskan, dan berbagai mujizat yang lainnya. Sehingga mereka semakin lama semakin banyak orang yang datang, berbondong-bondong kepada Yesus. Ternyata ketika Yesus sementara berkhotbah, dia udah lihat, tentu yang hadir itu sudah lapar. Kenapa? Udah lama Yesus mengajar mereka. Dan Yesus berkata kepada salah seorang muridnya bernama Filipus. Dia katakan, Filipus, di mana kita bisa beli makanan nih? Membeli roti untuk mereka yang banyak yang sudah lapar ini. Filipus langsung berkata, wah, walaupun kita membeli roti dengan 200 dinar, nggak mungkin bisa orang ini kenyang. Dan pada saat seperti itu tidak ada solusi, tiba-tiba saja ada yang bernama Andreas, murid Yesus, saudara daripada Simon Petrus, berkata begini kepada Yesus, di sini ada seorang anak bawa bekal 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan dia bersedia untuk memberikan hal itu. Saudara, mungkin yang lain juga, barangkali ada juga yang bawa bekal. Tetapi tidak ada mau berbagi kasih seperti anak kecil itu. Tapi anak kecil ini bersedia berbagi kasih dengan memberikan makanannya, bekalnya. Ketika diserahkan 5 roti 2 ekor ikan itu kepada Yesus, maka Yesus langsung berkata kepada murid-muridnya, supaya orang banyak itu duduk aja berkelompok semuanya. Dan 5 roti ini diangkat oleh Yesus dan bersyukur. Dan Yesus langsung berkata, silakan dibagi. Dan tatkala dibagi, mujizat terjadi. Roti ini tidak habis, tapi semakin banyak dan semakin banyak. Hal yang sama, ikan yang diberikan 2 ekor ikan itu diangkat oleh Yesus dan Yesus mengucap syukur.
dan berkata kepada murid-muridnya, bagikan saja kepada orang banyak. Ketika dibagi begitu rupa, ternyata mujizat juga terjadi. Dan akhirnya semua orang yang saat itu duduk berkelompok makan dengan kenyang. Mereka pada saat itu juga merasa puas dan merasa bersuka cita karena mereka sudah kenyang. Dan Yesus berkata, ayo kumpulkan sisa-sisa yang ada. Waktu dikumpulkan masih sisa 12 bakul. Dan kita melihat adik-adik semua, karena ada orang yang berbagi kasih seorang anak kecil, maka semua orang yang tadinya lapar akhirnya bisa menjadi kenyang. Tentu saja anak yang kasih bekalnya itu juga makan juga. Dan akhirnya kita lihat di sini bahwa semua orang mengalami kebahagiaan karena ada seorang anak yang bersedia berbagi kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar pesan Natal dari Kakak Peter. Bagaimana seorang anak kecil rela memberikan apa yang menjadi miliknya untuk dibagi kepada banyak orang. Dia tidak egois, dia tidak menyimpan makanan itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia berikan kepada Tuhan Yesus untuk dibagi kepada 5.000 orang. Sehingga semua makan dengan kenyang. Pertanyaannya adik-adik, bagaimana cara kita untuk bisa seperti anak kecil itu? Adik-adik juga bisa seperti anak kecil itu. Yang penting adik-adik mau. Nah, pertanyaan adik-adik mungkin adalah, aku tidak punya uang, aku tidak punya makanan. Karena saya belum bekerja, saya masih sekolah. Apa yang dapat saya berikan? Nah, pertanyaan seperti itu, adik-adik hari ini kakak kasih tahu rahasianya. Adik-adik bisa memberi dari apa yang adik-adik punya. Seperti adik-adik punya boneka kesayangan, baju kesayangan, tapi sudah lama tidak dipakai. Itu bisa adik-adik berikan kepada teman-teman yang membutuhkan, yang mungkin selama ini tidak memiliki barang-barang tersebut. Adik-adik juga bisa memberikan kepintaran adik-adik. Adik-adik pintar bahasa Inggris, ajarin teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris secara gratis. Itu memberi. Memberi tidak hanya berupa uang, tapi memberi juga kita bisa memberi pengetahuan kita. Atau ketika adik-adik sedang di jalan, melihat ada orang kesusahan, adik-adik dapat memberikan pertolongan. Itu juga merupakan satu pemberian. Jangan dicuekin, diabaikan. Tapi kita segera menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Itu pemberian-pemberian yang dapat adik-adik berikan. Apalagi adik-adik mulai saat ini coba pikirkan, apa ya yang saya bisa berikan? Apa ya? Mungkin punya tabungan, koin-koin 500 perak, tapi satu celengan penuh. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Saya mau kasih kemana celengan saya ini? Siapa yang membutuhkan Tuhan? Tuhan akan memberi tanda kepada adik-adik. Siapa yang membutuhkan dana tersebut, dan adik-adik dapat berikan kepada teman-teman yang memang saat itu membutuhkan. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi ketika kita memberikan dengan sukarela, Tuhan akan berlipat kali gandakan dan akan mencukupkan orang yang menerima pemberian kita itu. Nah, adik-adik, kita akan melihat nih, ada beberapa teman kita yang sudah melakukan. Mereka bukan orang kaya, mereka orang sederhana, sama seperti kita. Tapi mereka mau berbagi apa yang mereka punya kepada teman-teman mereka yang tidak punya. Kita saksikan teman-teman kita yang berikut yang sudah melakukannya. Dan kita akan tiru dan teladani. Tuhan Yesus memberkati. Om, hari ini saya akan kesaksian di tengah masa pandemi ini. Masa pandemi adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua. Tetapi saya masih bisa berbagi walaupun hanya pakaian layak pakai. Pada minggu kemarin saya memberikan baju pakai layak saya kepada pemulung. Dan 2 hari kemudian dia menggunakan baju ini. Saya merasa sangat diberkati Tuhan karena
yang saya berikan dapat berdampak dengan orang lain. Ayo teman-teman, kita harus berbagi, walaupun itu hanya kecil, tetapi bisa berdampak bagi orang lain. God bless you. Salam sahabat-sahabat saya. Sekarang saya mau membuka celana saya karena saya mau membagi uang saya kepada teman saya. Sebagian uang saya akan saya kasih ke teman-teman saya yang membutuhkan. Saya mau menjadi berkat di hari Natal ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal. Barusan kita menyaksikan bagaimana teman-teman kita telah berbagi kasih. Untuk itu mari kita teladani dan kita pun berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang sama kepada kita, bersedia berbagi kasih. Amin. Seperti Allah kita mengasihi kita, kita pun mengasihi orang lain dengan pemberian-pemberian nyata. Kita berdoa pada saat ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih karena kami telah menerima kasih yang besar, yaitu Yesus Kristus di hati kami. Amin. Di hari Natal ini, Kristus lahir di hati kami dan Dia adalah pemberian dari Allah yang terbesar dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami. Maka kami berdoa supaya kepastian keselamatan itu menjadi milik kami semuanya. Amin. Sekarang juga ketika kami dengar firman bahwa Allah kami adalah Allah yang memberi, kami pun bersedia meneladani dan kuatkan kami untuk berbagi kasih mulai saat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan berkatilah pemberian-pemberian kami supaya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semua, shalom. Kakak berdua mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Bye. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6a. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Markus 1 ayat 11b. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku datang kembali padamu. Yohanes 14 ayat 18. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mazmur 86 ayat 15. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendirian yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatmu. Filipi 1 ayat 3. Tiada ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan lihat dia, dan juga mereka yang telah menikam dia. Wahyu 1 ayat 7a. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri semua rangkaian ibadah Natal kita, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kami diajar oleh firman-Mu untuk memberi. Kuatkan kami supaya kami bisa berbagi kasih di momen Natal ini kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Berkatilah orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati juga kakak-kakak pembina kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami akan berdoa seperti Kristus Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai semua kita. Sejak hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Nah, gimana cara Natalnya? Iya betul kata kamu. Natal itu nggak perlu hadiah. Ya kan? Nah, makanya kamu itu harusnya bangga sama papa mama kamu. Ya udah, sekarang kamu ceritain tentang apa yang kamu dapat barusan di Natal ke papa mama kamu. Oke.